Video kali ini saya khususkan untuk kamu-kamu yang memiliki pekerjaan sebagai seorang pedagang atau seorang pebisnis. Karena di video ini kita akan fokus untuk membahas tentang bagaimana sih cara kita untuk menyisihkan uang yang kita dapatkan dari hasil usaha kita. Karena memang mengelola uang untuk seorang pebisnis adalah hal yang paling utama untuk dilakukan. Ya, karena seperti yang kita ketahui, berbisnis adalah sebuah pekerjaan yang membuat kita harus terjun langsung dan mengelola uang secara real time setiap harinya. Itulah kenapa menyisihkan uang untuk bisnis kita atau dari hasil usaha kita adalah hal yang krusial. Karena kalau kita tidak paham ilmunya, kita bisa saja menyisihkan uang terlalu banyak sehingga modal kita bisa tergerus atau proses perkembangan dari bisnis yang kita miliki tidak akan berjalan maksimal. Kemudian mengambil terlalu sedikit dari uang dari hasil usaha kita juga tidak akan membuat kita menjadi orang yang kaya, karena kita harus bisa menabung dari bisnis yang kita miliki. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah berapa sih yang harus kita tabung? Dan tentu saja kita akan menjawab semua itu di sini. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 7 cara menyisihkan uang dari hasil usaha kamu yang bisa langsung kamu praktikkan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara menyisihkan uang dari hasil usaha yang pertama, yaitu adalah tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Tentu saja bagaimana kamu akan menyisihkan uang kamu dari usaha yang kamu miliki tergantung target keuangan kamu atau tujuan keuangan yang kamu miliki di masa depan. Misalnya, taruhlah kamu ingin membangun sebuah rumah dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, atau kamu mungkin ingin menikah, atau mungkin kamu memiliki tujuan keuangan lain yang harus kamu capai ke depannya. Dan dengan adanya tujuan keuangan yang jelas ini, tentu saja kamu akan paham bagaimana kamu akan menyisihkan uang yang kamu miliki dari pekerjaan kamu atau dari usaha yang kamu miliki saat ini. Jadi kamu tidak akan sembarangan dalam menyisihkan uang untuk kamu tabung untuk mencapai tujuan keuangan ini. Dan inilah pentingnya memiliki tujuan keuangan yang jelas. Kamu akan memiliki kepekaan yang lebih tinggi saat kamu membuat anggaran bulanan terkait bisnis yang kamu miliki. Dengan kata lain, misalnya kamu memiliki tujuan untuk membangun sebuah rumah dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Kemudian kamu paham dengan kondisi bisnis yang kamu miliki saat ini, kemungkinan kamu untuk bisa mencapai tujuan itu akan sedikit lebih lama. Jadi kamu bisa mengontrol apakah waktu dari pencapaian tujuan kamu itu bisa diperpanjang, atau kamu bisa meningkatkan jumlah produksi kamu dalam bisnis yang kamu miliki untuk bisa mengejar target dari tujuan keuangan yang sudah kamu buat sebelumnya. Kemudian kalau tujuan keuangan ini hanya kamu fokuskan untuk perkembangan bisnis kamu akan paham bahwa kamu harusnya memiliki lebih sedikit penyisihan uang untuk kebutuhan-kebutuhan lain dalam hidup kamu. Dan kamu harus benar-benar memprioritaskan untuk mengalokasikan lebih banyak uang dari hasil usaha kamu kepada perkembangan usaha yang kamu miliki atau untuk menambah modal terkait bisnis yang kamu kelola. Kemudian kalau kamu ingin membentuk tujuan-tujuan keuangan yang jelas, ada beberapa saran yang bisa saya berikan di sini. Yang pertama itu adalah ekspansi bisnis seperti yang kita bahas tadi. Kemudian untuk dana darurat. Dan yang terakhir adalah untuk dana pensiun. Ketiga hal ini adalah tujuan keuangan yang paling baik untuk kita pikirkan, karena ketiga hal ini adalah kebutuhan paling mendasar dari yang dimiliki oleh seorang pebisnis dan juga kita semua. Kemudian cara menyisihkan uang dari hasil usaha yang kedua adalah buat anggaran bulanan. Tadi kita sudah membuat tujuan keuangan yang jelas, sekarang kita akan membuat anggaran bulanan yang benar-benar tepat dan cocok berdasarkan tujuan keuangan yang sudah kita buat tadi. Jadi cara untuk membuat anggaran bulanan untuk usaha yang kita miliki, tentu saja ingat, untuk usaha yang kita miliki, kamu harus benar-benar bisa paham tentang pemasukan. Jadi yang pertama itu kamu harus bisa mencatatkan berapa pemasukan yang kamu dapatkan dari bisnis kamu.
Kemudian berikutnya, setelah kamu bisa menuliskan jumlah pemasukan secara keseluruhan dari bisnis yang kamu miliki, tulislah beberapa daftar terkait pengeluaran-pengeluaran yang biasanya kamu lakukan atau akan kamu lakukan terhadap bisnis yang kamu miliki ini. Misalnya untuk membeli bahan-bahan untuk gaji pegawai dan sebagainya. Dan buatlah daftar dengan detail dan jelas terkait semua jenis pengeluaran bisnis ini. Karena dengan begitu kamu akan paham di akhir nantinya berapa persen sih kira-kira uang yang akan kamu alokasikan untuk tabungan dan investasi dari pendapatan kamu ini atau dari penghasilan kamu di usaha yang kamu miliki. Maka dari itu jangan lupa untuk mengalokasikan beberapa persen dari pendapatan kamu saat kamu membuat anggaran bulanan atau saat kamu membuat daftar pengeluaran usaha ini. Jadi di akhir tulislah beberapa persen, ya misalnya 5-10% untuk kamu tabung atau investasikan. Tentu saja ini juga bergantung dari tujuan keuangan yang sudah kita buat di awal tadi. Kemudian cara yang ketiga adalah pisahkan rekening pribadi dan bisnis. Ini tidak jarang orang yang melakukannya, di mana mereka menggabungkan rekening pribadi mereka dengan rekening bisnis yang mereka miliki. Ya, terutama bagi mereka yang masih bergelut di bidang usaha kecil-kecilan atau rumahan gitu, atau biasa kita sebut dengan UMKM. Tapi sayangnya itu adalah hal yang cukup salah, karena kalau kita menggabungkan rekening kita dengan rekening bisnis kita atau usaha kita akan berpeluang untuk bisa mengeluarkan uang terlalu banyak yang sebenarnya uang tersebut harusnya kita alokasikan untuk bisnis kita. Tapi karena kita menggabungkan rekening kita menjadi satu tempat, ya jadi ya rasanya kita hanya menggunakan uang yang kita miliki untuk keperluan-keperluan kita setiap harinya, yang padahal itu sudah menggerus dana-dana yang seharusnya kita alokasikan untuk kebutuhan bisnis kita. Maka dari itu, dari sekarang mulailah untuk memisahkan rekening pribadi dan rekening bisnis yang kamu miliki, supaya semua jenis kecerobohan terkait finansial atau pengeluaran-pengeluaran entah itu terkait bisnis dan pribadi ini bisa kamu kontrol dengan lebih baik. Misalnya dalam membuat anggaran bulanan, jangan sampai kamu membuat anggaran bulanan dari gabungan rekening antara rekening usaha dan rekening pribadi, yang padahal anggaran bulanan ini haruslah berbeda antara anggaran bulanan bisnis atau usaha, kemudian anggaran bulanan kamu secara pribadi, karena memang kebutuhan bisnis dan kebutuhan kita pribadi itu haruslah kita pisahkan. Kalau kita gabung, ya pasti kita akan berpeluang untuk lebih besar dalam melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengeluarkan uang setiap harinya, entah itu untuk mengeluarkan uang dalam kebutuhan bisnis maupun untuk kebutuhan pribadi. Maka dari itu ya pisahkan dari sekarang. Kemudian cara menyisihkan uang dari hasil usaha yang keempat adalah nabung di awal. Kalau kamu adalah orang yang merasa bahwa menabung uang itu adalah hal yang rumit dan sulit gitu, ini adalah cara yang paling efektif dan sangat-sangat relevan untuk kamu terapkan. Tapi ingat satu hal, jangan sekali-kali menerapkan cara ini kalau kamu belum menentukan tujuan keuangan yang jelas. Kemudian jangan juga menerapkan cara ini kalau kamu belum membuat anggaran bulanan yang benar-benar tepat terkait bisnis dan usaha yang kamu miliki. Karena kalau tidak adanya kedua hal tersebut, kamu bisa serampangan untuk menabung jumlah uang yang ingin kamu tabung setiap bulannya di awal waktu. Karena memang kalau kamu sudah benar-benar paham tentang anggaran bulanan terkait bisnis yang kamu miliki, barulah kamu bisa menabung di awal waktu dengan jumlah yang efektif gitu, dengan jumlah yang tidak beresiko atau dengan jumlah yang benar-benar sudah kamu perhitungkan sebelumnya. Karena memang tanpa adanya perhitungan terkait jumlah menabung yang tepat, kalau kita menerapkannya di awal waktu, kita itu akan berpeluang untuk melakukan kesalahan yang terlalu besar yang bisa beresiko terhadap bisnis yang kita kelola dan juga terhadap diri kita sendiri. Maka dari itu ya benar-benar harus mempertimbangkan semua aspek yang dibutuhkan di awal tadi. Nah, setelah kamu benar-benar bisa mengalokasikan uang dengan tepat terkait anggaran bulanan kamu dalam usaha yang kamu miliki, kemudian kamu sudah memiliki tujuan keuangan yang benar-benar efektif dan kamu inginkan, baru kamu bisa menerapkan menabung di awal waktu. Dan dengan adanya ketiga hal ini, baru kita bisa menjadi orang yang lebih efisien dalam mengelola uang terkait bisnis yang kita miliki. Dan peluang kita dalam membuat kesalahan
terkait pengelolaan uang, terkait dalam menyisihkan uang untuk ditabung dari bisnis kita juga akan semakin tidak beresiko besar, semakin baik dan efektif gitu. Jadi yang dimaksud dengan menabung di awal adalah kamu memprioritaskan menabung sebelum membeli segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh bisnis kamu. Kemudian cara menyisihkan uang dari hasil usaha yang kelima adalah investasi dalam aset produktif. Kalau bisa, jangan kamu terlalu mengandalkan menabung dengan cara biasa atau cara konvensional. Jangan kamu menabung uang, tapi lebih baik kamu menabung aset-aset yang bersifat produktif. Itu karena sembari kamu mendapatkan uang dari usaha kamu setiap harinya, dari bisnis kamu gitu, kamu juga akan mendapatkan passive income dari uang yang sudah kamu alokasikan untuk kamu tabung atau untuk kamu investasikan dari bisnis yang kamu miliki tadi. Jadi hindarilah menabung di bank-bank konvensional, entah itu di aplikasi bodong juga gitu. Hindarilah semua itu. Dan hindari juga menabung dalam konteks uang tunai atau uang biasa gitu yang tidak bisa berkembang jumlah atau nominalnya. Kemudian terkait jenis-jenis investasi yang bisa kamu terapkan untuk membuat bisnis kamu itu semakin berkembang dan kamu juga mendapatkan hasil tambahan dari passive income dari investasi kamu. Di sini ada 3 saran saya. Yang pertama itu adalah di saham. Kamu bisa belajar tentang saham, membeli saham yang baik dan benar yang terus mendapatkan dividen dan keuntungan yang baik. Kemudian yang kedua adalah reksadana. Reksadana ini ada yang memberikan keuntungan yang cepat, ada yang memberikan keuntungan yang pelan, tapi ya resikonya juga sedikit. Tapi ya kamu bisa mempelajari hal ini juga karena ini cukup baik dan aman untuk menambah pendapatan pasif gitu untuk bisnis kita. Kemudian yang terakhir adalah logam mulia. Tapi ya yang paling saya sarankan di sini ya yang pertama dan yang kedua, yaitu saham dan reksadana. Saya di sini tidak menaruh Bitcoin atau cryptocurrency karena ya saya sebenarnya tidak benar-benar merekomendasikannya, terlepas dari banyak sekali alasan yang saya miliki. Tapi kalau kamu bertanya terkait 3 buah investasi yang bisa langsung kamu terapkan dan aman dan sudah saya coba secara pribadi, yaitu saham, reksadana, dan logam mulia. Terkait Bitcoin saya sudah mencobanya tapi ya begitulah. Kemudian cara menyisihkan uang dari hasil usaha yang keenam adalah dengan memanfaatkan teknologi dan aplikasi. Mengelola uang sebenarnya membutuhkan ilmu-ilmu yang kadang terlalu banyak untuk kita pelajari. Dan tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang cukup sebenarnya atau waktu yang cukup bahkan untuk mempelajari semua jenis sistem pengelolaan keuangan yang baik dan efektif. Maka dari itu di sini untuk mempermudah kita dalam memahami semua hal itu atau untuk membantu kita dalam mengelola keuangan dengan lebih gampang gitu, dengan lebih cepat, ya saran saya gunakanlah teknologi dan aplikasi. Walaupun kamu mungkin adalah orang yang paham terkait bagaimana cara untuk mengelola uang secara manual. Tapi dengan memanfaatkan teknologi dan aplikasi ini tentu saja semua proses pengelolaan uang tersebut menjadi lebih cepat dan efisien. Dan terkait jenis-jenis aplikasi yang bisa kamu terapkan, di sini yang pertama saya akan menyarankan kamu untuk menggunakan aplikasi QuickBooks, di mana aplikasi ini akan mengelola faktur yang kamu miliki, kemudian pengeluaran yang kamu miliki, kemudian laporan keuangan dari bisnis yang kamu miliki. Jadi QuickBooks ini akan sangat efektif kamu terapkan bagi kamu yang merupakan seorang pebisnis. Kemudian aplikasi yang berikutnya bernama Wave, di mana aplikasi ini bisa melacak pengeluaran kamu dengan efektif. Dan yang terakhir itu adalah Mint, yang mana Mint ini memantau anggaran bisnis yang kamu miliki. Dan semua aplikasi ini ada di Play Store dan bisa kamu download secara gratis ya. Kemudian kita lanjut ke cara menyisihkan uang dari hasil usaha yang terakhir, yaitu adalah fokuskan efisiensi dan penghematan biaya. Tentu saja dalam mengelola bisnis kita perlu bergelut dengan banyak sekali hal, misalnya seperti bahan baku atau bahan mentah dari sesuatu yang kita olah dan kita jual nantinya. Kita bisa memilih banyak sekali faktor di situ yang bisa kita jadikan alternatif. Misalnya, kamu ingin membuat es tebu misalnya, tentu saja kamu akan memilih tempat-tempat membeli tebu yang paling murah atau yang terbaik gitu, yang bisa
memberikan keuntungan yang paling optimal terhadap bisnis yang kamu miliki. Dan itu adalah salah satu jenis dari analisa pengeluaran usaha kamu. Jadi saat kamu ingin mengeluarkan uang terkait bisnis yang kamu miliki, kamu harus bisa melakukan analisa yang mendalam. Karena dengan adanya analisa, kamu bisa mengeluarkan uang dengan efektif, kemudian kamu mendapatkan untung yang lebih banyak dan lebih maksimal dari proses pengeluaran yang kamu lakukan tersebut. Kemudian berikutnya, kamu bisa mengurangi biaya yang tidak perlu. Tadi kita sudah membahas terkait pembuatan anggaran bulanan dalam bisnis yang kita kelola. Nah, disinilah kita bisa melihat kira-kira biaya-biaya yang tidak perlu itu yang mana saja yang bisa kita potong dari daftar pengeluaran usaha yang sudah kita buat di atas tadi. Jadi ya buatlah secara mendetail gitu terkait pengeluaran-pengeluaran yang biasanya kamu lakukan di bulan sebelumnya atau yang akan kamu lakukan di bulan berikutnya. Dan di situ bikinlah prioritas-prioritas pengeluaran sehingga nanti kamu bisa paham kira-kira pengeluaran apa atau yang mana sih yang bisa kamu potong atau pangkas dari bisnis atau dari pengeluaran bisnis yang kamu miliki. Kemudian yang terakhir adalah kamu bisa menambah tabungan. Tentu saja dengan adanya proses pengurangan biaya dari pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu tadi, tentu saja kamu akan berkemungkinan untuk menabung dengan jumlah yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Dengan kata lain ya, semakin hematnya kamu, peluang kamu untuk menambah tabungan atau jumlah tabungan kamu yang kamu setorkan secara rutinnya gitu akan meningkat nominalnya gitu. Jadi yang pertama tadi kita harus menganalisa pengeluaran usaha kita. Kemudian kita bisa mengurangi biaya yang tidak perlu dari analisa tersebut. Kemudian yang terakhir kita bisa menambah tabungan dari hasil pengurangan biaya yang tidak perlu tadi. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat ya. Sekian, wassalam.